Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 3, hadis yang ketiga. An Samurah bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak tergadai atau tergantung dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh. Di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 106 nomor 2838. Pertanyaan, dalam rangkaian akikoh ada mencukur rambut si bayi. Bagaimana pada saat mencukur rambut bayi tersebut ditangguhkan sampai umurnya 1 bulan, tidak pas saat 7 hari tersebut, boleh atau tidak? Dan akikohnya sah apa tidak karena tidak mencukur rambut pada saat 7 hari tersebut, Ustaz? Nah, salah, tidak dicukur terus ya tidak apa-apa. Ya. Jadi tidak dicukur terus ya tidak apa-apa. Apakah sah apa tidak akikohnya? Akikoh itu menyembelih kambing. Kalau kambingnya kamu sembelih, dagingnya dibagi-bagikan, sah saja. Kalau menyembelih kambing, dagingnya dimakan sendiri, lah itu tidak akikoh. Jadi akikoh itu termasuk nusuk ibadah. Ibadah, wujudnya ibadah menyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagikan, ya, diberi nama, diberi, itu rangkaiannya. Ya, artinya untuk mengadakan upacara. Kalau mau mengadakan upacara yang ada kaitannya dengan kelahiran bayi, ya, itu disembelihkan kambing. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ditambah lagi rambutnya dicukur, ya, kepalanya diluruni minyak wangi, terus diberi nama. Ya. Kalau diberi nama saja, kemudian dicukur rambutnya, tidak menyembelih kambing, itu akikoh enggak? Ya, tidak akikoh. Kalau menyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagikan, rambutnya tidak dicukur, namanya belum diberi, itu akikoh enggak? Akikoh, akikoh itu menyembelihnya tadi. Apalagi? Masih berkaitan dengan hadis tersebut, mohon dijelaskan kata tergade. Itu ya, maksudnya bagaimana, Ustaz? Gade itu maksudnya itu tadi, bukan seperti kamu gadek ke piring, gadek ke gelang, nanti nek urung ditebus. Maksud tergade itu artinya kamu diberikan anak oleh Allah, ya, belum disempurnakan tentang acara kelahirannya, ya, dalam rangka syukur kepada Allah, ya, melih kambing dalam rangka beribadah tadi, ya. Jadi kalau belum disembelihkan kambing, belum diadakan akikoh, sampai Rasulullah mengatakan anaknya masih tergade, itu menunjukkan bahwa akikoh itu suatu ibadah yang ada kaitan dengan bayi lahir yang sangat ditekankan. Kalau memang ada, punya, supaya dilaksanakan ibadah akikoh tadi, ya, kalau ada. Jadi maksudnya ibadah akikoh itu sangat dipentingkan, ya. Apalagi brosur halaman 5 tentang menghitankannya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al fitratu khamsun al khitanu wal istihdadu
wa natful ibti wa qassus syaribi wa taqlimul adfari, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fitrah itu ada 5. Pertama, khitan. 2, mencukur rambut kemaluan. 3, mencabut bulu ketiak. 4, memotong kumis. Dan 5, memotong kuku. Pertanyaan, kenapa jenggot tidak termasuk di dalamnya? Apakah benar memelihara jenggot itu hukumnya sunnah? Dan kalau ada mohon disebutkan hadisnya. Kok tanya wong yang mengatakan itu nabi kok kamu tanya mengapa itu? Ya teko nabi kan. Nek wis sing ke aku, ya teko aku boleh. Ya, itu yang mengatakan nabi seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mengikuti khamsun minal fitri ya. Khamsun minal fitri. Rasulullah mengatakan 5 dari kebersihan. Ya. Ya, di situ terangkan atau al fitratu khamsun. Atau khamsul minal fitri. 5 dari kebersihan. Yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah itu dari kebersihan. Mengapa kok bulu kaki tidak? Kalau datanya gitu kamu. Udah itu apa dari Rasulullah diterima padanya gitu. Jangan mengandai-andai, jangan menambah-nambah. Apalagi kemudian tentang khitan, apakah pelaksanaannya harus menunggu sampai balik? Mengingat di masyarakat orang kalau sudah khitan itu sudah menanggung dosanya sendiri. Nggak, bayi pun boleh sambil memotong pusernya itu dipotong sisan, dikhitan sisan boleh. Nggak ada ketentuan umur berapa, nggak ada. Nabi Ibrahim malah sudah tua baru dikhitan. Ya. Kalau saudara-saudara yang belum khitan ini nanti khitan kalau sudah tua ya boleh. Ya, apalagi terus halaman 6 surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yakni laki-laki atas sebagian yang lain yakni wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Yang dimaksud pemimpin di sini, apakah dalam arti hanya kepala rumah tangga atau pada yang lebih luas, misalnya kepala negara, gubernur, bupati dan sebagainya? Coba. Apakah ini bisa dimaknai larangan memilih kaum wanita sebagai pemimpin? Mohon dijelaskan. Coba kamu baca lagi artinya. Pikirannya jangan lantur kemana-mana. Coba dibaca. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yakni kaum laki-laki atas sebagian yang lain yakni wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ya. Paham nggak ya? Apa presiden berkewajiban memberi nafkah kamu? Apa gubernur berkewajiban memberi nafkah kamu? Ya. Tapi diterangkan di situ yang berkewajiban memberi nafkah keluarga itu siapa? Suami. Suami itu laki-laki apa bukan? Nah, jadi suami. Allah memberikan kelebihan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, memberi kelebihan laki-laki bagi pemimpin dan perempuan. Karena apa? Allah memberikan kelebihan, di samping itu memberikan kewajiban. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dia berkewajiban memberikan nafkah dari hartanya kepada perempuan tadi, kepada istrinya maksudnya. Jadi kewajiban memberi nafkah.
Jadi yang dimaksud itu pemimpin di sini, suami itu pemimpin dalam rumah tangganya. Karena mempunyai kewajiban memberikan nafkah istrinya. Di samping itu mempunyai kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu yang lebih penting. Tidak sekedar memberi nafkah, makan, minum, pakaian, dan tidak sekedar itu. Kalau itu suami-suami kafir pun ya begitu, yang memberi makan, memberi nafkah istrinya, memberi nafkah anaknya. Tapi yang ku anfusakum wa ahlikum naro itu hanya suami-suami yang mukmin, muslim. Orang kafir jangankan menjaga keluarganya, dirinya sendiri pun tidak dijaga dari api neraka. Itu maksudnya kewajiban suami terhadap istrinya, terhadap anak istrinya. Jadi kalau memang ada wanita yang mau jadi pimpinan, apa jadi lurah, apa jadi RT, apa jadi camat, apa jadi bupati, silahkan. Kalau memang dipilih rakyat, memang pilihan. Jadi presiden sekalipun silahkan. Ya, karena memang dipilih. Ya ada laki-laki dia, tapi kalau yang dipilih memang perempuan, ya jadi. Ya. Kalau menurut Islam, ya menurut Islam jabatan itu tidak boleh, meminta itu tidak boleh. Maka itu jangan diterapkan di sini. Kalau di sini tidak minta, tidak mungkin akan dijadikan, tidak mungkin. Kalau Nabi dalam jabatan ini malah Nabi sampai bersumpah, wallahi demi Allah, saya tidak akan memberikan jabatan apapun kepada orang yang sangat menginginkan atau orang yang ingin menempati kedudukan jabatan itu. Jadi menginginkan itu tidak akan diangkat, Nabi tidak akan memberi apa-apa sampai sumpah wallahi tidak akan diberi. Karena apa? Jabatan itu suatu amanah, tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lah kok minta? Ya? Wong kok minta tanggung jawab ya dah. Jadi jabatan itu tanggung jawab, bukan untuk gagah-gagahan. Ya. Apalagi yang diharapkan fasilitasnya, ndak, tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Maka kalau kamu dapat itu karena minta, akan diserahkan kepadamu untuk memangku jabatan itu. Tapi kalau tidak minta, diberi, ditunjuk, karena dipandang kamu punya keahlian, Allah akan membantu kamu di dalam melaksanakan tugas jabatan yang engkau emban itu. Maka dalam Islam nggak ada rebutan jabatan, itu nggak ada. Ya, nah Indonesia ramong rebutan, malah jual beli barang, jual beli. Mau ngelamar tadi gubernur, orang duwe modal ora iso tampa. Pemenang presiden. Jadi lurah desa harus pakai modal kok. Nah. Maka jangan khayal untuk Indonesia itu akan menerapkan pemilihan pemimpin secara Islam, tidak mungkin. Orang Islam sendiri tidak kompak kok, tidak mungkin bisa kompak. Kamu tahu, sudah pernah dengar belum pilihan gubernur JKI ini? Sudah ngerti gak ini? Orang Islam memilih semua Islam? Ya, orang Islam memilih orang Islam apa tidak? Tidak. Partai-partai Islam pun ada yang tidak milih orang Islam. Yang dipilih siapa? Nah, bukan Ahoknya. Berkor Ahok apa Ahek terserah. Ya, tapi ada aturannya. Memilih pemimpin itu, ya, tidak boleh orang Islam memilih orang Yahudi atau orang Nasrani menjadikan pemimpin, itu nggak boleh. Quran yang melarang. Jadi kalau orang Islam menerangkan tentang cara memilih kepemimpinan berdasarkan ayat-ayat Quran, jangan terus dianggap tertipu oleh surat Maidah ayat 51.
Quran itu tidak ada yang menipu. Semua ayat itu benar. La roiba fih. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Maka kalau kamu mengikuti Al-Quran, la yadhillu wa la yasqa, jamin kamu tidak sesat dan tidak celaka. Tapi kalau Al-Quran memberikan petunjuk, kamu berpaling, fa innalahu ma'isyatan dzonka. Kamu berpaling dari tuntunan Al-Quran, pasti kamu menemui kesempitan hidup. Di dunia ini kamu mengalami kesempitan hidup. Di akhirat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Maka besok teriak-teriak, ya Allah, kenapa saya sekarang buta? Saya dahulunya di dunia saya melihat. Allah katakan apa? Ya, karena kamu ketika dulu betulnya melihat, tapi berlagak seperti orang buta. Itu ke jalan yang benar tidak mau. Maka sekarang tidak kami pedulikan, kamu berlaku seperti dunia melihat tapi berlaku seperti orang buta. Nah sekarang di sini dibutakan betul oleh Allah. Ini bukan saya yang ngomong, dibaca surat Toha ayat 124. Semua yang saya katakan insya Allah ada dasarnya dari Al-Quran. Kalau tidak dari Al-Quran, dari hadis. Jangan hanya katanya. Dan bukan kok nek nurut saya agama, jangan nurut saya. Ya, nek nurut Quran bagaimana, nurut sunnah bagaimana gitu lah. Surat Toha nomor surat 20 ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Paham kan? Ya, Quran itu lengkap, dan Nabi adalah sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik, baik secara pribadi, secara anggota masyarakat, atau secara sebagai pimpinan, sebagai hakim. Nabi itu suri teladan yang baik. Ya, kalau hakim yang adil. Ya, kalau pakai pimpinan, pikirkan rakyatnya betul. Jangan mikir awake dhewe tok, rakyatnya. Karena Nabi itu punya sifat, diberi sifat oleh Allah. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu merasakan sangat berat penderitaan umatnya. Jadi kalau melihat orang menderita itu, Nabi walaupun tidak merasakan langsung fisik, tapi melihat orang menderita itu rasanya, hatinya Nabi itu sangat berat, ingin mengentaskan penderitaan itu. Maka harisun alaikum, sangat tamak, sangat menginginkan terbebas dari penderitaan itu. Maka beliau sangat menginginkan orang itu menjadi orang yang beriman. Ya. Karena hanya dengan iman itulah yang mengentaskan penderitaan kamu semua manusia dari dunia sampai penderitaan di akhirat kelak. Ya, itu sangat menginginkan. Maka Nabi di dalam berdakwah ini sangat mengutamakan kasih sayang. Kasih sayang Nabi itu. Walaupun dicemooh, dicaci maki, sampai dilempari batu, karena orang itu orang tidak mengerti, Nabi masih sabar. Sabar.
Jadi kalau ada orang menderita itu rasanya Nabi berat. Ingin supaya orang itu bebas dari penderitaan. Maka Nabi dakwah. Diminta oleh kaum Quraisy, tokoh-tokohnya ya, termasuk pemuda-pemudanya, menghendaki Nabi itu supaya berhenti dakwah. Apa yang diinginkan diturut, apa ingin menjadi raja akan diangkat jadi raja. Seluruh penduduk Quraisy pada saat itu akan mentaati apapun yang diperintahkan oleh Nabi, artinya sebagai raja yang akan ditaati. Yang ditaati. Dan biaya hidup semua dipenuhi. Tapi syaratnya mau berhenti dakwah. Ya. Nabi tidak ingin saya jadi raja kalau rakyatnya ini masih buta tentang tuntunan kebenaran, tentang tuntunan Islam. Saya jadi raja mau memimpin kemana? Ya, apa mau dipaksakan? Karena saya raja Islam, semua rakyat harus Islam, apa dipaksakan? Allah sendiri melarang, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Memaksa orang supaya jadi orang Islam itu dipaksa, itu tidak boleh. Ya, maka beralih saya katakan, Nabi berdakwah itu tidak memaksa orang untuk menjadi orang Islam. Atau boleh dikatakan Nabi berdakwah itu tidak ingin mengislamkan orang. Nabi mengislamkan orang itu tidak bisa kok. Jangan dikira bisa. Apalagi kita. Kalau Nabi aja tidak bisa mengislamkan orang, apalagi kita. Ya. Nah, tugas Nabi dakwah tentang Islam apa? Menyebarkan Islam. Perkara Islam disebarkan itu kamu mau menerima jadi orang Islam atau tidak jadi orang Islam, boleh juga. Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi Al-Qur'an kebenaran itu dari Allah. Siapa yang mau beriman silahkan iman. Siapa mau kafir silahkan kafir. Di bawah sana hanya tugasku menyampaikan saja. Kalau Nabi bisa mengislamkan orang, tentu Abu Thalib jadi orang Islam. Abu Thalib itu paman dekatnya, boleh dikatakan yang memelihara Nabi ketika masih mudanya, memimpin Nabi, ya, menggembala kambing, dipimpin berdagang dan sebagainya dan sebagainya. Itu karena paman Nabi ini, Abu Thalib ini ya, itu adiknya bapaknya Nabi, Nabi belum lahir sudah meninggal. Ya. Nah, ini pamannya. Tetapi walaupun dia membela Nabi bukan karena kenabiannya, tapi dibela Muhammad sebagai ponakannya. Kalau keponakannya dianiaya orang, disakiti orang, dia pun tidak rela. Ya, maka itu dia membelanya. Namun begitu besar pembelaannya, ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, dituntun untuk masuk Islam tidak mau. Ketika akan membaca syahadat atau membaca kalimat syahadat la ilaha illallah itu ya, ditunggui oleh teman dekatnya, namanya yaitu orang yaitu majikannya Bilal itu Umayyah bin Khalaf. Kalau ketika baca, apa kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apa kamu akan menyelisih leluhurmu? Tidak jadi baca. Sampai meninggal tidak masuk Islam. Nah, saat itulah Nabi mencucurkan air mata. Ya. Kecewa. Pamanku yang membela aku, menolong aku begitu gigih, tapi saya tidak bisa menolong apapun di hadapan Allah nanti. Maka mencucurkan air mata, betapa sedihnya pamannya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Langsung Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kamu sukai. Betapa senangmu kalau pamanmu masuk Islam, tapi kamu gak bisa mengislamkan pamanmu, gak bisa memberi hidayah supaya pamanmu menjadi Islam, itu gak bisa. Walakinnallah yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki.
Jadi Nabi itu nggak bisa mengislamkan orang. Ya, dan Nabi yakin saya tidak bisa menolong pamanku. Karena sudah di hari akhirat itu, ya, Maliki Yaumiddin, yang kuasa penuh itu Allah hari kiamat itu. Saya tidak bisa menolong pamanku, nggak bisa. Nolong pamannya yang pembelaannya kepada Nabi begitu besar, itu pun nggak bisa lah kok kamu mau minta tolong. Padahal kamu kalau diajak ngikuti tuntunan Nabi, jawabmu ya, ndak, saya ikuti warisan bapak saya dulu aja. Lah kok nanti di sana katanya mau golek Nabi. Ya, terus minta syafaatnya Nabi. Kalau bisa pamannya yang kan disyafaati, nomor 1. Sebenarnya Nabi memberi syafaat, boleh beda pendapat silahkan ya. Nabi memberi syafaat ya ketika sejak di dunia ini. Ya, siapa hidupnya di dunia itu mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, itu namanya dapat syafaat Nabi. Karena Nabi mengatakan Al-Quran syafi'un musyafa'un wa makhilun musaddaqun. Ya, Quran itu syafaat yang bisa diterima syafaatnya. Penolong, Quran pesawat kan pertolongan kan. Jadi syafaat Quran itulah memberi pertolongan yang bisa diterima pertolongannya. Syafaat yang bisa diterima syafaatnya. Wa makhilun musaddaqun, pembela yang dibenarkan. Siapa menjadikan Al-Quran di depannya dalam perjalanan hidup ini, Quran di depannya, kita mengikuti Quran. Kemana Quran beredar kita ikuti terus. Kata Nabi, duru ma kitabillahi haitsu madaro. Beredarlah kamu mengikuti Al-Quran, kemana saja Quran itu membawa kamu. Ternyata kalau Quran di depan kita ikuti di belakangnya, menggiring kita masuk surga. Tapi kalau Quran taruh di belakangmu, hawa nafsumu yang di depan, ya, haqahu ilan nar, melemparkan kamu ke neraka. Nah, maka kalau kita mengharapkan syafaat dari Nabi, ikutilah Al-Quran, nanti akan selamat. Kalau kita mengabaikan Al-Quran, mengabaikan sunnah Rasulullah, kok akan mendapat syafaat dari Nabi. Kita aja nyepelek ke Nabi, kok masa Nabi akan memperhatikan kita? Di dalam ayat tadi kan, mengapa ya Allah saya buta, dulu saya melihat. Ya, Allah jelaskan. Iya, ya, kamu di dunia ditunjukkan petunjuk-petunjukku yang benar, kamu mengabaikan. Kamu berlagak seperti orang buta. Dunia ditunjukkan kebenaran, tapi berlagak seperti orang buta sehingga tidak tahu, tidak mengerti. Nah sekarang kamu dilalaikan, dipakan oleh Allah, tidak diperhatikan juga oleh Allah. Karena dikumpulkan. Kalau dulu kamu hanya berlagak seperti buta padahal melihat, sekarang kamu buta betul. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mengapa dulu melihat sekarang buta? Karena ketika di dunia melihat tetapi tidak dimanfaatkan penglihatannya. Ya. Jadi seperti berlagak orang yang tidak melihat gitu. Nah, itulah. Itu harus kita yakini. Jadi Nabi sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai kepala negara, pimpinan umat, itu semua jadi suri teladan yang baik. Ya, nah kita suruh mencontoh Rasulullah. Khulu fisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Bukan Islam cara sholatnya saja. Bermasyarakat pun cara Islam. Bertetangga cara Islam. Ya. Orang Islam itu tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Nah, tapi kalau orang Islam itu kalau mempunyai tetangga orang Islam, ya, dia merasa aman punya tetangga orang Islam itu. Kalau orang mempunyai tetangga orang Islam selalu merasa terganggu aja dengan perbuatannya, tidak dikatakan kamu orang yang beriman. Ya, tidak beriman. Maka tanda orang yang beriman, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jaro. Beriman pada Allah dan hari akhir,
berbuat baiklah kepada tetanggamu. Jangan mengganggu tetanggamu. Ya. Itu. Bagi kepala rumah tangga, Nabi itu yang paling sayang kepada istrinya. Maka kalau kita mau mencontoh Nabi, Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Berbuat baik-baiklah kamu terhadap istrimu. Kalau kamu mau mengikuti aku, orang yang paling baik pada istriku. Bisa kita mencontoh Nabi baik pada istrinya. Dan kalau kita itu malah dengan istrinya orang sampai, kalau dengan istri tetangganya malah baik. Gitu dah. Bicara-bicara sama istrinya itu kayak lewat telepon aja. Ngomong itu. Nek oke ngomongnya ndak rekeningnya naik malah singkat-singkat. Ini ngomong karo tanggane. Ya. Kalau istri tetangganya apalagi suaminya nggak ada, ngomongnya berjam-jam. Nah ini dah. Ini tidak suami yang baik ini. Suami yang baik. Baik paling ya, gemati paling sayang itu suami itu pada istri. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nah istri yang baik juga begitu. Istri yang baik itu yang paling baik, paling setia, paling sayang pada suaminya. Dan suaminya. Karena tujuan pernikahan bagi perempuan tadi, tujuan pernikahan itu memang untuk menjalin cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah. Nah, kalau suami istri pernikahan kok tidak saling kasih sayang, itu gagal pernikahannya. Nah inilah perlu perhatian. Sebagai hakim adil Nabi malah mengatakan rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Kalau yang terkena masalah itu orang bangsawan, orang besar, hukum tidak ditegakkan. Tapi kalau yang kena masalah itu orang kecil, ditegakkan hukum. Sampai Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, kalau Fatimah anakku, anak perempuanku mencuri tak potong tangannya. Walaupun itu anak Nabi mencuri ya potong tangan. Memang hukuman pencuri dipotong tangan. Nah, maka bangsa sekarang pun dimanapun ya begitu. Kalau tidak tegak hukum itu, ya mesti rusak negara itu. Nabi sudah mengatakan kok, rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Itu sebagai kepala negara. Samping itu mempunyai sifat belas kasihan kalau ada orang menderita. Maka ditanamkan pada umatnya. Ya, tanamkan pada umatnya. Kamu tidak disebut orang yang beriman kalau kamu bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang, sedang tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya. Masa kita beli, kalau ada orang lapar, masa saya kenyang, tangga saya lapar, saya tidur bisa nyenyak, bisa ngorok, tangga saya kelisian, nggak bisa tidur karena kelaparan. Ya. Kamu tidak beriman kalau sampai terjadi begitu. Maka kalau Islam itu diamalkan, mengikuti contoh Nabi betul, sudah tidak ada orang menderita itu, nggak ada. Apalagi? Brosur halaman 9 masuk ya, ke... ini selamat datang ini dari rombongan-rombongan saudara kita dari Pontianak. Pontianak ini kulon kuno ya. 34 orang ibu semua. Bu, yang ini ibu-ibu kan, Pontianak ke Solo ini biayanya berapa Bu? Ini salah satu ibu yang menjawab dari Pontianak ini. Silakan diambil mic-nya. Biaya dari Pontianak ke sini naik apa? Biayanya berapa? Hidup kan Bu, nomor berapa? Biayanya dari Pontianak ke sini sedikit Pak, tidak senilai sesayap nyamuk. Iya.
Bagus itu ya. Iya. Tapi yang terpenting adalah kami bisa menuntut ilmu di sini. Itu yang lebih besar ya, dibandingkan dengan biaya. Betul. Insya Allah biayanya hanya 1.200.000 sudah sampai ke sini. Sekali jalan. PP Pak. Oh, PP. Pulang pergi. 1.200.000. 1.200.000. Alhamdulillah. Nginapnya di hotel sini Pak. Hotel. Kalau nginep di hotel sini, rekeningnya nanti belakang Bu. Iya, insya Allah. Ya. Ini saudara dari kita, dari saudara-saudara Pontianak 1.200.000 ya. Iya Pak. Ini 34 orang. Gabung dengan Kuburaya. Ya, dengan Kuburaya lah ya. Kuburaya kan ya dekatnya Pontianak sana. Pesawatnya kan ya sama toh? Sama lah ya. Nilainya ya sama toh harganya? Sama. Nah, Bu sudah bayangkan dari Pontianak. Ini ada saya lihat dari Jayapura. Ini saudara Kliwon dari ya. Ya berapa biayanya dari Jayapura? PP 5 juta. PP 5 juta. Ini dari Jayapura. Tadi lebih jauh daripada Pontianak kan? Maka itu orang yang pikirannya tidak tekan, apalagi kotor. Orang Islam itu terpedaya oleh agamanya. Masa 5 juta dibawa ke Solo ngrungokke wong ngomong coba. Padahal dengarkan dari rumah aja bisa kok. Maka orang munafik itu mengatakan orang Islam itu terpedaya oleh agamanya. Ya, nek cara Jawane kuwi kena gendam. Mendem agama. Mendem agama. Coba dibaca ayatnya. Fusilat. Ini ada, semua itu ada. Apa yang saya omongkan ini bukan ngawur. Ya, bukan sekedar jeplak ae, bukan. Mosok mubalek kok jeplak toh. Harus ada dasarnya. Surat Al-Anfal ayat 49. Surat ke-8. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu yakni orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Ya, ditipu oleh agamanya. Keluarkan biaya 5 juta karena ikuti agamanya, ini ikut ibu rombongan 24 orang masih bilang keluarkan 1 juta lebih. Ya, apa daya tariknya itu apa? Maka orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya terperdaya oleh agamanya. Tapi ada lagi yang mengatakan wong ngaji di MTA itu diberi uang kok. Nah ini pengakuan langsung toh. Apa dibilang udah 5 juta bayar sendiri. Ibu tadi 1.200.000 lebih bayar sendiri. Nah, ada orang yang mengatakan datang ngaji di MTA itu setiap orang diberi berapa? 300, ada yang mengatakan diberi 500. Ya itu orang yang kotor hatinya. Jadi melihat orang ngaji itu karena dia mikir, mosok nek ora dibayari, ya aduh datang sana itu dapatnya apa? Emang orang yang hatinya kotor tidak mengerti. Kamu ngaji itu dapat apa enggak ngerti. Tapi ibu yang jawab tadi dari Pontianak, nilai biaya yang dikeluarkan itu tidak lebih berat dari 1 ekor atau 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk, belum 2 sayap. Ya memang Allah katakan nilai dunia kalau dibanding dengan akhirat tidak ada nilainya. Dunia ini hanya masih lebih berharga 1 sayap nyamuk daripada nilai dunia. Malah kalau kita keluarkan dunia untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, nggak ada apa-apa itu. Menukar yang lebih baik. Tapi kalau orang hanya
iman-iman untuk kepentingan akhiratnya, mengumpulkan menumpuk dunia, itu tertipu. Ya, dunia itu kesenangan yang menipu. Tapi kalau orang munafik malah mengatakan yang tertipu itu orang yang ngaji dengan betul, orang yang melaksanakan agamanya dengan betul, itu yang tertipu oleh agamanya. Itu kata orang munafik, kata orang yang hatinya kotor. Nah itulah bisa membedakan kan kita. Dia merasakan tertipu, yang merasakan merasa nyaman, ya, merasa nyaman. Mula nek wong Jawa wis kena gendam agamane, kena plengket. Ya ta, mula nek anu aja sak ngrungokke radio. Ngrungokke radio MTA mesti kena plengket kowe. Ya. Ngene mong krungu tok sesuai kamu pengen tempat sumbernya suara itu. Walaupun biayanya berapapun dikeluarkan, nah itu terperdaya oleh agama, tertipu oleh agamanya. Ya. Terus apalagi yang ditanyakan? Halaman 9 masuk ke 10 tentang adil dalam pemberian terhadap anak. Ya. Anin Nu'man ibn Bashir qol tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Faqalat ummi Amratu bint Rawaha la ardo hatta tusida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liyusidahu ala shadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa'alta hadza bi waladika kullihim? Qala la. Qala ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Faraja abi faradda tilka shadaqata. Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, ayahku memberikan sebagian hartanya kepadaku. Lalu ibuku, yaitu Amrah binti Rawahah berkata, aku tidak rela sehingga kamu minta disaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk menyaksikan pemberiannya kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu juga memberikan seperti ini kepada semua anakmu? Ia menjawab, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. Pertanyaan, andai kata saya punya anak dua, yang pertama bisa kuliah karena masih punya harta, tapi anak yang kedua hanya sampai SMA karena keadaan sudah tidak mampu. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Apakah ini juga dikatakan tidak adil? Lalu kriteria adil itu yang bagaimana? Ini mohon dijelaskan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Wad'u syai'in fi mahalihi. Itu adil. Kalau kamu punya anak dua tadi misalnya ya, yang satu sudah SMA, yang satu masih TK atau SD. Kalau kamu adil membelikan pakaian, bukan kok yang anak SD 2 meter, yang SMA juga 2 meter untuk baju. Ya, itu adil. Bukan, itu malah tidak adil. Maka adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau anak SMA membelikan pakaian, kalau baju berapa meter cukupnya. Kalau yang baru anak TK atau SD diberikan sama, ya, mubadir, ya, yang satu kelebihan, yang satu kurang. Nah, mestinya kalau adil itu diberikan pada anak yang SMA dan anak SD sesuai dengan keperluannya. Itu adil. Gitu. Nah, kalau tadi orang tuanya masih ada kemampuan menyekolahkan anaknya sampai sarjana misalnya, anak yang pertama tadi
kebetulan ekonomi masih lancar gitu. Nah sekarang bareng anaknya yang satu pas ekonominya bangkrut, gitu, bangkrut ekonominya. Sekarang kan banyak tuh yang ekonominya bangkrut, terutama usaha-usaha kecil. Nah begitu itu. Nah terus bagaimana? Apa tidak adil? Nah, kondisinya memang sudah tidak sesuai dengan dulu kok. Dulu menyekolahkan sampai sarjana mudah. Sekarang menyekolahkan masuk SMP atau SD SMA saja sudah. Apalagi masuk perguruan tinggi. Biayanya lebih mahal. Dulu kuat, sekarang tidak kuat. Apa dosa? Tidak. Nah, lah anaknya apa? Wah, kalau dulu sampai sarjana ngerti ora rasa tak sekolah ke sarjana gitu. Ben adil ras sekolah ke kabeh. Adil sing gede ora disekolahke, yang kecil tidak disekolahkan. Nanti padha nanti. Nah, tidak adil begitu itu. Kalau tidak masih kuat membiayai, sekarang tidak kuat, ya membiayai sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak pernah membebani ya hambanya ini di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dulu masih kuat ya kita. Ya, sekarang tidak kuat, tidak dibebani. Itu kan. Apalagi masih ada brosur di halaman 12 ada doa untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ di dalam doa tersebut ada kata-kata istri-istri, sementara saya cuma punya satu istri. Pertanyaan, pada saat berdoa saya hanya menyebut istri satu kali saja. Apakah berdosa atau menyalahi doa tersebut, Ustaz? Caramu gimana? Menyebut istri satu kali tadi bagaimana doamu? Iya. Jadi tidak min azwajina, tidak begitu. Lah piye? Munine piye coba? Itu doa yang dituntunkan oleh Allah loh itu. Quran itu. Ya, itu Quran. Rabbana hablana minal wajina wa dzurriyyatina. Nah sekarang kamu punya istri satu. Jadi yang memakai doa azwajina itu orang yang istrinya lebih dari satu apa begitu? Sudah lah, sekarang kamu punya istri satu, siapa tahu besok punya istri lagi. Dan nanti kalau kamu punya istri satu kemudian mati udah tidak punya misalnya ndonga. Ya, tetap berdoa, artinya kalau kita diberi istri yang sedap dipandang mata, maka Rasulullah mengarahkan cari wanita atau suami istri itu yang terutama imannya yang soleh, yang solihah. Nabi kita mengatakan istri yang baik, istri yang solihah itu kalau dilihat suaminya menyenangkan. Ya, menyenangkan bukan karena kecantikannya, bukan, karena sudah dipilih kan, sudah dinikahi, tujuannya menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Ya, maka sebaik-baik suami paling baik pada istrinya. Jadi ya doa itu tuntunan Allah pada umatnya. Kalau mau berdoa, berdoalah seperti itu. Andai kata kamu diberi istri yang sedap dipandang mata, diberi anak, ya begitu. Nah, misalnya kamu, lah saya tidak punya anak, apalagi yang saya belum punya istri, apalagi punya anak, wong istri aja belum punya. Apa tidak boleh doa itu? Ya boleh. Maka kalau kamu belum punya istri, nanti kalau diberi istri supaya istri yang seperti dituntunkan oleh Allah itu, yang diberi istri dan diberi keturunan yang sedap dipandang mata, artinya menyenangkan melihat itu, qurrata ayun. Jadi melihat perilaku tingkah lakunya istrinya, melihat anaknya itu senang, ya senang.
Tidak kok anggere weruh istrinya sebel, weruh anaknya anyel. Itu gimana itu? Nah, karena perbuatannya, karena perilakunya. Maka wanita yang solihah dilihat suaminya menyenangkan. Nah, itu qurrata ayun tadi. Kalau diperintah suaminya nurut selama perintahnya tidak maksiat. Apapun perintah suami diturut selama tidak maksiat. Ditinggal pergi suaminya, menjaga diri dan menjaga kehormatan suaminya, menjaga rumah tangga suaminya. Suaminya pergi, menjaga kehormatan rumah tangganya, ya, jaga dirinya. Jangan sampai suaminya pergi malah dirinya tidak dijaga. Itu suaminya pergi malah banyak laki-laki datang ke rumahnya. Nah, itu namanya tidak menjaga kehormatan rumah tangga suaminya, tidak menjaga kehormatan dirinya juga. Itu istri yang solihah. Anak juga begitu. Diberi anak yang taat beragama, taat kepada Allah, taat pada orang tuanya dalam rangka mentaati Allah. Nah, sehingga akhlaknya baik. Nah, orang tua yang diberikan istri, beri anak seperti itu tentu hatinya tentram. Tapi kalau sekalipun orang tua itu hartanya banyak, tapi kalau anaknya brutal, nah, wes tidak ada ketentraman. Dia neng polisi tekoni deg-degan, anakku kena apa ya? Berarti ada berita kecelakaan di sana. Wah, kok anakku podo ya? Ada yang ditangkap pengedar narkoba, anakku katut apa ora. Nah, sudah. Jadi pikirannya begitu disusahkan oleh anaknya. Ya. Lama-lama kalau begitu sakit orang tuanya, karena jantungnya disupport terus, deg-degan terus di sini. Nah, maka mohon kepada Allah supaya diberi istri, diberi anak, ya, keturunan maksudnya yang qurrata ayun. Jadi dilihat itu menyenangkan. Ya, apalagi tentang akikah. Sembelian binatang akikah membagikannya tidak berwujud daging, tapi sudah dimasak dan ditambahi nasi dan tetek bengek lainnya seperti orang kondangan. Apa dagingnya boleh dimakan dan apakah itu bisa dikatakan akikah, Ustaz? Boleh aja dimakan wong akikah. Dagingnya kan dibagi-bagikan. Ya. Boleh aja, itu cuma teknis. Hanya kamu lihat, kalau saya bagi-bagikan mateng, tambah nasi, tambah kerupuk, tambah pisang dan yang lain, dan tetek bengek tadi. Tetek bengek iya betul. Mungkin orang Purwakarta tidak ngerti tetek bengek iya apa. Tetek bengek itu makanan apa itu? Nah gitu. Kalau kamu menyembelih kambing terus ditambah tetek bengek tadi, diantar ke tetangga, terus tetanggamu datang menyumbang. Karena kalau di daerah desa pada umumnya, kalau di Punjung dianteri, ya, aksan itu seolah-olah itu isyarat kami disuruh nyumbang gitu loh. Akhirnya nyumbang. Lah kalau ibadah hakikah kok dapat sumbangan, berarti ibadah hilang. Wong ibadah tuh sudah diajari oleh Allah, inna sholati wa nusuki. Nusuk itu ibadah termasuk hakikah tadi. Ya, tidak mengharapkan sumbangan, tidak mengharapkan apa dari manusia, tapi hanya lillahi rabbil alamin. Nanti kalau saya bagian mateng mesti untuk sumbangan nih. Nah, gitu lah. Nah, lebih baik mentah sudah akan menimbulkan, orang diberi daging korban kan tidak ada yang nyumbang kan? Tidak ada yang nyumbang. Tapi kalau kamu beri daging korban apa itu akikah dicampur nasi dan tetek bengek tadi, akhirnya terus datang nyumbang lah. Nah, itu ada ibadah kok disumbang gitu. Beli kambing harganya 1 juta, sumbangannya untuk 2 juta bati itu. Nah, karena ibadah bati akhirnya anaknya pun
sudah gede-gede diakekoi. Ya. Sebetulnya nggak ada akikoh anak sudah besar kok diakekoi. Malah ada mbahnya wis mati diakekoi, katanya ketika lahir dulu belum diakekoi. Lah kok putune ngerti? Mbah lahir diakekoi ngerti sing ngandani sapa? Lah terus diakekoi bareng wis mati. Itu cara begitu nyalai tuntunan sama sekali. Apalagi kalau tujuannya mengharapkan sumbangan sudah. Tidak ada nilainya sama sekali. Apalagi Brosur halaman 2 pada surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Pertanyaan, apakah ber-KB termasuk kategori membunuh anak, Ustaz? tidak. KB kok membunuh piye? KB itu berusaha jangan sampai muncul anak itu dah. Lah kecuali kalau sudah terlanjur hamil, ya, sudah tahu yang di kandungan itu hamil, itu kira-kira anak apa kambing. Nah, kalau sudah yakin ini di dalam perutnya ada janin yang akan lahir anak, sudah positif hamil, digugurkan. Nah itu tidak boleh itu. Sama dengan kamu membunuh anakmu. Khawatir kan, lahir nanti anaknya tambah, wah kita pakani opo itu. Anak 3 aja sudah susah, nanti tambah anak 4, cari pekerjaan sulit. Lah maka Allah nahnu narzukukum wa iyyahum. Kalau anakmu banyak nanti Allah yang memberi rezeki kamu dan yang memberi rezeki mereka. Anak-anakmu nanti kalau tambah anak itu jangan dikira kamu yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki kamu dan yang memberi rezeki anakmu itu Allah. Jadi jangan sampai kita takut anaknya lahir lagi terus digugurkan karena nanti takut tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa memberi makan. Dijamin oleh Allah yang memberi rezeki kamu, yang memberi anakmu itu bukan kamu, Allah yang memberi. Nah, itu kan. Apa lagi? Berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak. Kami 6 bersaudara, anak dari seorang ibu. Bapak kami sudah meninggal dunia. Ibu kami janda, masih muda, usia 56 tahun. Anaknya sudah berkeluarga semua. Saya salah satunya. Saya pengen berbakti kepada ibu kami, tapi ibu masih senang jreng-jreng, sehingga waktunya lebih banyak di tempat adik-adik dan kakak-kakak dan juga saudara-saudara kami yang lebih kaya. Sedangkan saya secara ekonomi pas-pasan, sehingga saya merasa iri dengan kedekatan ibu dengan kakak-kakak dan adik-adik kami. Mohon pencerahannya Ustaz, kewajiban orang tua kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Keluarga kami sudah mengaji semua. Ya, saya ingin tahu jreng-jreng itu gimana toh? Ibumu masih suka jreng-jreng. Jreng-jreng iki aku ora mudeng. Bagaimana maksudnya? Lah kalau tidak paham pertanyaannya masa bisa menjawab? Ya. Ibumu suka jreng-jreng. Semoga Bapak yang dari Semarang bisa mengambil mic-nya untuk bisa dijelaskan. Ya. Apa maksudnya jreng-jreng iki piye? Tidak usah kita iri, tidak usah. Kalau ibu sukanya datang ke anak-anaknya yang kaya, misalnya yang mampu, ya, datang kepada anaknya yang mampu, terus tinggal di sana beberapa lama. Anaknya sing diparani sing mampu-mampu. Lah sing ora duwe mau tinggal di sana, mungkin ibumu kasihan. Kowe rekoso nek aku tambah ning kono kan tambah jatah gua aku marai apa menambah anggaran belanja itu nanti kasihan. Nah, maksudnya jreng-jreng tadi apa? Ya?
Ibu masih punya harta kekayaan, malah yang diberi yang kaya-kaya aja. Kamu yang melarat malah ngarep-arep diberi, malah tidak pernah didatangi apa gitu. Terus iri. Ya. Jadi kita itu berprasangka baik kepada ibunya. Ibunya suka di tempatnya anaknya yang lain ya biar. Nanti kalau suka di tempatmu ya biar. Lah gitu kan ibu kok. Mungkin di tempatmu itu ada rasa kasihan, itu tidak nambahin ngerepoti. Tapi kalau di tempatnya anaknya yang kaya kan, samping masalah ekonomi dia tidak keberatan, samping itu dia punya pembantu sehingga untuk layani saya itu tidak terlalu lelah. Nah, kalau buat anak yang tidak punya, di samping nambah anggaran juga mungkin terasa berat. Apa-apa ditangani sendiri sehingga nambah-nambah gawean ibunya di situ kan, itu mesake mungkin bisa juga begitu. Tidak usah kita menilai yang negatif terhadap ibu. Apalagi mungkin terangke jreng-jreng ya pekewuh ya. Berikutnya, ya. Saya berumah tangga sudah kurang lebih 10 tahun dan kami berdua sama-sama bekerja sebagai karyawan. Suami punya kerja sampingan, mendapat upah 250.000 per bulan. Ditambah lagi suami mengambil sepertiga dari gaji tiap bulan. Jadi suami memegang uang kurang lebih 600.000 per bulan. Dan sisanya yang lain saya pegang untuk jatah setoran bulanan kurang lebih 1 juta dan kebutuhan rumah tangga dan juga uang saku anak. Kadang saat tanggal tua saya sudah tidak pegang uang sama sekali dan saya pun memberanikan diri untuk meminta uang pada suami karena saya tahu bahwa suami punya tabungan. Tapi suami saya malah marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Padahal uang pegangan habis juga untuk memenuhi kebutuhan bersama dan uang suami utuh. Dan saya berpikir daripada cari pinjaman orang lain mending minta pada suami. Tapi yang saya dapat malah ucapan yang tidak mengenakkan hati. Ustadz, salahkah sikap saya yang demikian? Karena kadang uang habis sebelum tanggal gajian, dikarenakan ada tambahan pengeluaran yang lain yang tidak disangka-sangka. Benarkah apa yang dikatakan suami bahwa saya tidak disiplin dalam masalah keuangan? Nah, itu yang tahu kamu sendiri, disiplin apa tidak. Ya, tiap bulan dikasih belanja berapa? Itu pertanyaan tadi. Jadi 650.000 per bulan. 650.000 per bulan. Hasilnya suamimu berapa? Tadi tidak disebutkan, hanya tadi menjadi karyawan, kemudian dia juga punya kerja sampingan 250.000 per bulan. Per bulan 240.000 hasil sampingannya. Lah karyawannya bagi gaji karyawan berapa? Mungkin gaji karyawan 400.000, berarti mesti kayak 600 kan pek. Ya. Gajinya 400.000, 450.000 misalnya. Terus kerja sampingan 250.000. Berarti tiap bulan siapa itu? Suami itu cuma punya uang berapa? 700.000, udah dikasihkan kamu 600.000 kan sudah. Saya ulang lagi, saya berumah tangga sudah kurang lebih 10 tahun dan kami berdua sama-sama bekerja sebagai karyawan. Suami punya kerja sampingan, mendapat upah 250.000 per bulan, ditambah lagi suami mengambil sepertiga dari gajinya tiap bulan. Jadi suami memegang uang kurang lebih 650.000 per bulan dan sisanya yang lain saya pegang untuk jatah setoran bulanan kurang lebih 1 juta dan kebutuhan rumah tangga dan juga uang saku anak.
Terus kamu sendiri juga punya penghasilan. Kamu kan istrinya tadi juga bekerja kan? Ya, sama-sama karyawan. Nah ya, istrinya juga kerja. Di samping dapat dari suaminya, dia sendiri juga dapat gaji dari karyawannya tadi. Ya kan mestinya kalau pemberian dari suaminya tidak cukup untuk keperluan hariannya, ya sampaikan aja pada suami. Katakan kalau sebulan untuk gini, untuk kebutuhan hidup keluarga, untuk sanggup sekolah, apa untuk bayar PP, SPP juga ini kurang, ya. Nah, kurang kalau ibu sendiri punya penghasilan, apa salahnya kalau diambilkan dari penghasilannya sendiri untuk biaya rumah tangga dan anak-anaknya, ya kan? Nah kalau kerja, istrinya juga kerja, dapat gaji. Terus segalanya minta suami, suaminya juga memberikannya. Terus uangnya sendiri, gaji dari hasil karyawannya tadi tidak boleh untuk dikurangi untuk kepentingan keluarga. Itu kan juga kurang betul, kurang baik lah. Orang kan jaga kepes suaminya ya kerja. Apalagi suami kerja tadi, sebagian uangnya diapakan? Ditabung itu dah. Ditabung itu nanti mestinya akhirnya juga untuk kepentingan siapa? Keluarga. Sebab bisa juga ini andai kata tak berikan istri saya semua, ya habis. Terus saya tidak punya tabungan. Nanti suatu saat kalau misalnya anaknya kemarin sekolah SMP itu nanti masuk SMA, biayanya tambah, kalau tidak punya tabungan bagaimana? Ya, prasangka baik aja pada suaminya. Menabung itu tentu untuk kepentingan keluarga di mana sewaktu-waktu kebutuhan mendadak itu kalau udah habis gaji dihabiskan semua, tidak punya tabungan, nanti misalnya ada anak atau dia sendiri sakit itu mendadak butuh dana, kemana ambilnya kan? Maka tabungan itu ya untuk kepentingan keluarga juga, prasangka baik. Namun demikian kalau istri memang penggunaan dalam pembelajaran keluarga tadi dikatakan oleh suaminya kurang disiplin, coba mawas diri. Kurang disiplin tenan apa tidak, yang tahu kan ibu yang tanya ini sendiri, saya kan tidak tahu. Nah, mestinya kalau sekarang ekonomi lagi sulit, ya ada skala prioritas. Yang kira-kira kebutuhan yang dibelanjai di keluarga bisa dipangkas. Jangan seperti ketika mudah saja. Yang mudah ini dibeli dia. Sekarang karena ekonomi agak sulit, penghasilan pun agak turun, apa-apa susah dicari, ya kita harus penghematan juga. Yang sekiranya bisa dikuantitas tidak dibelanjai, apa itu dikurangi. Yang penting-penting saja yang dibelanjai. Nah itu dimusyawarahkan dengan baik. Dan suami kalau istrinya lapor begitu terus malah dikata-katakan yang tidak baik, yang tidak enak juga tidak betul. Suami itu sebaik-baik suami yang paling baik pada istrinya kalau mencontoh Nabi. Ya, istri juga begitu, baik pada suaminya. Suatu saat Nabi pernah datang kepada istrinya pagi-pagi itu. Nabi butuh mau sarapan makan pagi. Tanya pada istrinya, ada sarapan untuk makan pagi enggak? Saya istrinya tadi. Istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya, marah? Enggak. Ya sudah. Kalau begitu hari ini saya tak puasa saja. Orang kok nesu-nesu. Harap sarapan reneng malah nesu. Enggak, ini malah baca Pak, ya sudah, tidak usah repot-repot, saya tak puasa saja. Ya, poso. Tapi mau sarapan tidak ada, memang ya tidak ada, ya sudah puasa, rasito sarapan toh. Nah, kalau bapak-bapak ini mungkin marah setelah nyambut gawe. Sarapannya ada, mau ngurung mateng wis arep mangkat ngono. Ya. Wong sing ngurung mateng iki sarapannya kok sing dimarahi istrinya. Ya. Akhirnya tempat matenge luwe, ra sudah sarapan tambah nesu. Nesu tuh nguras energi juga, marahi tambah ngeleh neh. Kalau tambah lapar nesune ya tambah gitu. Nah, itu tidak baik. Maka itulah yang masalah itu sebenarnya masalah sepele, bisa dimusyawarahkan dengan baik dengan suaminya, minta uangnya, menunjukkan kebutuhannya itu di waktu longgar. Itu longgar, ngomong-ngomong sing apik. Kalau perlu biar yakin ya
apa yang dibelanja tadi ditulis. Nanti sodorkan suami. Nanti suami mengerti, oh ya Bu, saya tahu tidak cukup, sekarang dikurangi ya, saya belum bisa menambah belanjanya, kurangi ini yang tidak perlu, ini tidak perlu lah, dikurangi begitu. Dimusyawarahkan dengan baik. Jangan sampai mencuat tadu tonggone krungu masalahnya belanjanya kurang gitu. Ya, sini-sini itu. Apalagi kemudian tentang memberi nafkah. Apakah orang tua masih berkewajiban memberikan nafkah anak apabila si anak tersebut sudah berkeluarga? Tidak, kewajiban sudah tidak. Keluarga kan ada kewajiban sendiri-sendiri. Namun kalau anaknya ekonominya agak sekeng ya, kurang, agak mepet, orang tuanya kaya atau ada kelebihan, apa salahnya kalau memberikan pada anaknya? Kewajiban sih tidak, ya, karena sudah dewasa, sudah mencari nafkah sendiri. Namun kalau membantu tidak salah. Kalau kewajiban itu kan tidak memberikan dosa. Kalau ini tidak, ya. Tapi membantu lebih baik. Kalau memang orang tuanya bisa, ya. Kalau tidak bisa ya tidak masalah. Wong tidak bisa namanya. Apalagi tentang menyuruh anak untuk mendirikan sholat. Bagaimana Ustadz dalam kita mendidik anak untuk selalu istiqomah, selalu menjalankan sholat? Karena anak saya laki-laki mahasiswa, akhir-akhir ini sholatnya, yakni sholat subuh sering kesiangan. Padahal setiap saya bangun sholat subuh, sudah kami bangunkan untuk diajak sholat. Tadinya bangun, tetapi setelah saya pulang dari masjid sholat subuh berjamaah, dia malah tidur belum sholat subuh. Dibangunkan lagi, katanya iya sebentar, dan saya bangunkan dengan nada keras agak marah. Dia baru bangun menjalankan sholat. Yang demikian itu apakah saya salah dalam mendidik anak Ustaz? Mohon tausiahnya. Saya tidak tahu itu salahnya di mana. Mungkin mendidik sholat tadi tidak seperti yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu mendidik anak untuk sholat umur berapa? Umur 7 tahun. Anakmu sudah SMA baru diajari sholat. 7 tahun itu supaya dia disuruh untuk sholat. 10 tahun belum mau sholat dipukul. Jadi sholat itu harus serius betul. Ini anakmu sudah SMA. Ya, bangunkan ukur sak kose padahal wis komat barang jek kose, nah itu dah. Nah, itu baiknya di samping nanti itu dibangunkan, ya. Nanti pas waktu longgar tidak tidur, waktu enak itu diajak omong-omong, dituntunkan tentang pengertian agama bahwa sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu diwajibkan oleh Allah pada orang mukmin waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka kalau sholat sampai habis waktu, tidak boleh itu sholatnya. Maka kalau bangun waktu subuh, waktu duhur, waktu apa ya, kerjakan pada waktunya. Dididik di situ, disadarkan tentang bahwa kewajiban beragamanya disadarkan, dinasehati. Mungkin juga terlalu malam meleknya, kenapa dibuka subuh angel? Ya. Meleknya karena terlalu malam, kenapa? Apa lihat bola, apa ngobrol, apa belajar? Nah itu kalau itu meleknya malam tidak bermanfaat, ya diingatkan. Min kusni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Baik-baik Islam seseorang itu yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kalau kamu malam ngobrol atau lihat bola atau apa-apalah yang sehingga menghilangkan subuhmu, dosa itu. Ya. Ya terus digretai itulah, dinasihati terus. Syukur diajak. Buka orang mau tangi subuh enggak, bangunkan, diajak ke masjid. Ayo ke masjid bersama Bapak. Nah gitu. Nanti lama-lama kan sadar. Di samping itu diajak ngaji. Sebab kesadaran beragama itu kalau dia tidak memahami, tidak ada, susah untuk sadar. Tapi kalau dia paham,
bahwa sholat itu wajib, sholat itu tiangnya agama, sholat itu waktu-waktunya tertentu, dia merasa berkewajiban, nah sadar sendiri. Lah untuk bisa mengerti itu harus belajar, harus ngaji. Ya sholatnya itu didasari karena ilmu. Nah, insya Allah diajak ngaji lah, tuntun ngaji, mudah-mudahan hal-hal yang kekurangan-kekurangan kemarin karena kurang mengerti atau kurang yakin terhadap apa itu agama Allah ini, kalau sering datang di pengajian-pengajian lama-lama nanti makan yakin. Berapa banyak saudara kita yang datang pagi yang menerangkan ketika belum ngaji sholatnya bolong-bolong, malah ada yang sholat setahun 2 kali, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sudah diakui sendiri. Tapi setelah dengarkan radio MTA, ikuti kajian lewat TV, lewat radio, disiplin sholatnya, ya, tidak bolong-bolong lagi, ya. Sampai kemarin ada pertanyaan, dulu bolong-bolong, setelah saya ngaji, dah disiplin, diberitahu oleh orang atau oleh kiai atau orang yang dianggap orang mengerti untuk menebus sholatmu yang bolong-bolong dulu. Sekarang kalau sholat harus 2 kali, sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali, untuk nebus yang kemarin bolong-bolong itu. Apa harus begitu? Tidak harus begitu. Ya, sekarang setelah mengerti, sadar bahwa tidak boleh sholat itu bolong-bolong itu, tapi 5 waktu sehari semalam suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, setelah ngerti ilmunya, disiplin. Maka putra bapak tadi ya, samping dinasihati, diajak ngaji biar tahu agama. Apalagi tentang mencarikan jodoh apabila sudah dewasa. Pada umumnya remaja yang pada usia nikah saat ini pada pacaran dan mencari jodoh sendiri. Bagaimana Ustadz caranya secara islami mencarikan jodoh pada anak? Ya, cara Islam itu memang orang tua itu mencarikan jodoh. Ya, lah karena tidak dicarikan oleh orang tuanya, terus do golek dewe-dewe. Sekarang apa lagi golek lewat Facebook sekarang. Ya, kayak gambarin terus komunikasi lewat Facebook, tarik lah terus tuh jodohnya. Nggak ngerti ini orang bagaimana, nggak ngerti, tapi lewat tulisan-tulisan di Facebooknya dengan bahasanya yang halus, menarik, ya kita ya gemati tenan, ya akhirnya terus pengen mau, ya kita gemati nih nggon Facebookan gue. Nah wis dadi tenan ya wong nggak tahu asalnya. Ya toh? Maka orang tua berkewajiban mencarikan jodoh. Nah kalau di MTA ini, pimpinan MTA seluruh Indonesia itu membantu. Biasanya orang tua apalagi nek carikan jodoh anak perempuannya kan malu tuh biasanya. Masa anak ditawak-tawake. Biasanya itu orang Jawa kan malu. Jane butuh tenan. Ya. Maka pimpinan MTA membantu. Memang saat anakmu saatnya mencari jodoh, membantu, coba serahkan data ini, nanti kita bantu, kita carikan jodoh. Ya, carikan jodoh. Kalau orang tua mengerti kan ada kriterianya, bukan sugihnya saja, bukan cantiknya saja, tapi yang pokok adalah agamanya. Kalau agamanya kuat, nah insya Allah hidupnya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau dilihat hanya kayanya tapi agamanya tidak ada, kosong apalagi ya, tidak menjamin ketentramannya. Bisa juga karena banyak jadi orang kaya malah kurang ajari tambah ya bisa. Kayak urung sugih yes biasa-biasa ya. Orang nakal lah. Kalau lenggo nakal apa wong bandane pas ya. Tapi setelah hasilnya banyak, pekerjaan hasilnya besar, jadi tambah kaya, tambah nakal, tambah kurang ajar. Terus kenal judi, ya, nyoba-nyoba mabuk, ya nyoba, terus kenal pergaulan bebas, ya, masuk di kafe-kafe, di bar-bar, ya, itu alamat rusak itu lah. Ya, apalagi masih berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak. Saya seorang ibu pendengar radio MTA dan juga ikut ngaji bersama anak perempuan saya. Ustadz, suamiku kafir, tidak mau sholat sampai sekarang. Kalau aku muter-muter radio MTA, dia berkata,
nek kowe seneng karo MTA atau Pak Sukino, kowe melu kono. Dan saya menjawab, oh ngono. Gampang, setiap aku muter radio, dia pergi keluar dari rumah, tidak mau mendengarkan. Dan saya bilang, panjenengan ki mang maos Al-Quran. Dia menjawab, isine Quran koyo cah cilik. Suamiku yang bersikap seperti itu, aku harus bagaimana Ustadz? Mohon solusinya biar saya tentram dan tenang. Ustadz, saya sudah 10 tahun pisah ranjang, tidak berhubungan dengan suami. Berdosakah saya Ustadz? Karena dia tidak sholat dan aku masih satu rumah. Ustadz, saya sudah beberapa bulan habis operasi mata, sampai sekarang belum kunjung sembuh. Mohon doanya biar saya membaca Al-Quran betah dan ngaji istiqomah dan mata saya dapat sembuh. Anak saya laki-laki dan sudah beristri. Dulu anak yang nurut sama ibu, sholat wajib dan sunnah sergap dikerjakan, begitu pula puasa. Tapi sekarang setelah beristri dan punya anak, berani dengan orang tua. Orang tuanya akan dibunuh dan mengancam. Saya sembunyi di rumah orang lain 1 bulan lebih. Dan sekarang aku sudah kembali pulang ke rumah. Anakku sudah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Hubungan orang tua dengan anak itu, aku harus bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Dan juga ini ada tambahan, anak perempuan saya berpakaian jilbab kalau hanya ngaji di MTA Solo. Kalau di rumah dan berangkat kerja dan jagong berpakaian agak ketat dan tidak panjang. Kalau kerja memakai jilbab, bosnya tidak boleh, kerjanya di bank BPR. Dulu sering membaca Al-Quran, sekarang malas baca Al-Quran. Karena dulu kalau baca Al-Quran saya ingatkan, saya suruh kalau baca Al-Quran dengan artinya supaya paham. Malah mutung sampai sekarang tidak membaca Al-Quran. Anak saya berteman akrab dengan anak perempuan non muslim dan sering tidur di rumahnya. Semua itu kalau saya ingatkan selalu beralasan macam-macam, dan kalau main HP yang ada gambarnya itu betah. Dulu sholat tahajud sering dikerjakan, sekarang tidak. Mohon Ustadz, anak saya diberikan nasihat dan juga mengerjakan sholat supaya tidak ditunda-tunda, supaya tepat waktu. Dan kalau nonton TV senang yang main sinetron film India. Saya tambahan ini, saya ikut ngaji di cabang. Saya sejak bulan Juli tidak ngaji di cabang dan tidak pamit dan tidak ada keterangan. Katanya Ustadz, kalau ikut ngaji tidak datang lebih dari 3 kali dicoret. Saya ikut ngaji di cabang baru hampir 2 tahun. Seandainya kembali lagi bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Ruwet di rumah tanggamu. Bagaimana nggak ruwet? Menurut pengakuan ibu ini sendiri, suaminya kafir. Kan sudah jelas kan? Sudah, kafir itu sudah ruwet. Ya, maka Allah melarang wanita muslimah punya suami kafir, itu dilarang. Ya. Kalau memperhatikan nasihat-nasihat Allah selamat, tapi kalau mengabaikan ya ruwet sudah. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Tadi ayat yang dibaca tadi. Ya ta? Kalau berpaling tidak mengikuti peringatan-peringatan dari Allah, pasti bakal nemui kesempitan hidup. Hidupnya kan ruwet tadi. Doanya, tuntunan doa dari Allah tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dah. Nah, azwaj itu jodoh, tidak mesti istri ya. Kalau istri berdoa seperti itu maksudnya punya suami yang qurrata a'yun juga. Anak lah, sekarang suaminya kafir. Bagaimana bisa qurrata a'yun? Nek kon belajar Quran, jadi Quran kayak cah cilik. Itu kan? Besok wae nek wis mati dibenehi kuliah kubur itu ya.
Ya, tidak suka. Nah, bagaimana dituntut kepada jalan yang benar tidak mau? Anaknya juga begitu. Sukanya nonton sinetron, film-film India. Terus ya, biasanya ngaji diarahke malah saiki wis ora maca Quran. Berpakaiannya mau ngaji neng pusat keluar ya, tidak ngaji di pusat, kemana-mana pakaiannya seksi. Berpakaian tapi seperti tidak berpakaian, yaitu tidak akan mencium baunya surga. Nah, nasihatnya gimana? Jadi ya jangan ngaji, biar ngerti tuntunan. Nah, kalau tentang suami tadi, menurut Allah tidak halal. Coba dibaca surat Mumtahanah ayat 10 itu ya, baca itu. Surat mengatakan itu Allah bukan saya. Ayo. Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahun ila akhiril ayah. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yakni orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Nah, kan? Allah mengatakan lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahun. Ya. Dia ada wanita ikut hijrah tidak dengan suaminya. Nabi disuruh menguji wanita hijrah tanpa suaminya diajak, itu apa sebabnya? Kalau memang sebabnya kalau Allah tahu, tapi Nabi kan tidak tahu sebabnya apa, diuji. Oh ternyata suaminya kafir. Ya. Maka diajak hijrah tidak mau. Ya sudah, kalau memang suaminya kafir, wanita tadi ikut hijrah karena mengikuti kamu Muhammad, Nabi ya terima, bawa. Jangan dikembalikan kepada suami-suami yang kafir tadi. Karena wanita muslimat tidak halal bagi laki-laki yang kafir. Demikian pula laki-laki yang mukmin tidak halal untuk perempuan yang kafir. Ya. Akhirnya gitu lah. Lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahunna. Tidak halal. Nah kalau tidak halal berarti apa? Haram. Nah, jelas ibu sendiri sudah mengerti bahwa suaminya kafir. Mengapa sampai anaknya? Ya mungkin anaknya wong bapaknya seperti itu, ikut mungkin dulu. Anak laki-lakinya yang dulunya taat pada ibunya, setelah gede sekarang sudah punya istri, tidak taat, malah akan membunuh orang tuanya. Ya, itu anak yang durhaka itu. Anak durhaka, dosa besar. Baru membentak, mengatakan kata-kata kasar pada orang tuanya saja dosa besar, apalagi malah mau membunuh. Sampai orang tuanya bersembunyi di rumah tetangga. Andai kata dibunuh betul, ya sudah, apa yang terjadi? Nah, itu rumah tanggamu ruwet itu. Tidak ada jalan untuk mengeluarkan keruwetan kecuali kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Manusia nggak bisa memperbaiki itu. Kembali pada Al-Quran. Quran itu obat ruwet. Asyifa 5 bisyudur. Hati judek-judek hati susah itu obatnya Quran. Tidak ada yang bisa mengobati itu kecuali Allah. Dengan Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan kamu banyak zikrullah, ingat pada Allah, hatimu jadi tentram. Jadi tentramnya hati karena kedekatannya kepada Allah. Nah kalau supaya kedekatan pada Allah, ya apa yang dilarang oleh Allah jauhi, apa yang diperintahkan oleh Allah taati. Insya Allah hatinya akan tentram. Ya itulah nasihat saya ibu ya. Jadi kalau anaknya masih bisa dinasihati, dijak ngaji. Nah wis ngaji wis ora seneng ya ora mungkin bisa apik. Ya, manusia kita harus sebagai orang muslim harus yakin
Manusia tanpa Al-Quran tidak bisa jadi baik. Manusia bisa menjadi baik hanya dengan Al-Quran. La yuslihu akhiru hadhihi ummah illa ma aslaha awaluha. Ya, tidak bisa menjadi baik. Ya, umat akhir ini tidak bisa menjadi baik kecuali apa yang telah memperbaiki umat yang pertamanya, umat yang dahulu. Dulu sebelum Quran diturunkan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Manusia itu dalam kesesatan. Dengan Al-Quran, keluarkan manusia dari sesat ke jalan keselamatan. Keluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Ditunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ya, akhirnya menjadi baik. Maka kalau tanpa Al-Quran, manusia siapapun, apa secara pribadi, apa keluarga, atau masyarakat, apa negara, tidak mungkin jadi baik. Itu harus menjadi keyakinan kita. Maka kalau kita ingin menjadi baik, kita ajak di samping diri kita ngaji dengan serius, keluarga kita ajak ngaji dengan serius.